Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM D028309. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang cara membuat project 2 dimensi, yaitu gambar virus corona dengan menggunakan OpenGL. Adapun cara pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi dari Visual Studio yang sudah terintegrasi dengan OpenGL. Nah, oke, kita buka. Oke, kita tunggu saja. Nah, setelah itu kita create a new project, yaitu kita membuat project baru. Oke, kita pilih empty project. Next. Kita ubah namanya. Terserah kita ingin nama apa saja ya, kita pastikan tidak ada spasi untuk ya. Ini hanya antisipasi sih. Nah, kita create. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio itu. Kita ubah di bagian atas itunya, yaitu 64 sesuai dengan layar monitor kita. Lalu kita ubah yang itu menjadi release. Jadi oke. Selanjutnya kita ubah peraturan di sini, yaitu properties. Kita pilih FC Directories. Lalu kita masukkan tempat di mana folder include itu berada. Kita buka dulu. Nah, sebelum itu kita pastikan include itu sudah berada di dalam file kita. Jadi kita harus pindahkan dulu file-file yang diperlukan ke dalam project kita. Kita letakkan di sini saja file library-nya. Lalu kita ambil file include-nya lagi di folder sebelumnya. Oke, kita letakkan di sini. Lalu kita buka file include-nya tadi. Nah, oke. Terus kita ambil tempat di mana lokasi include itu berada. Lalu kita masukkan ke bagian sininya. Oke, kita off saja. Lalu pada library kita ubah juga. Kita ambil lokasi di mana library itu tersimpan. Kita copy ke bagian project kita. Oke, oke saja. Oke. Nah, kita ubah yang di bagian linker, terus bagian inputnya. Nah, di bagian sini kita pastikan free float. Oke. Nah, setelah itu kita buat sebuah item di mana kita akan menggambar virus corona. Kita pilih namanya, kita ganti saja menjadi main agar
Oke, kita add. Nah, di bagian sini kita akan menuliskan kode sintaks kita tentang virus corona, gambar virus corona. Oke, kita mulai dengan bagian awalnya, yaitu oke. Nah, jadi di sini tuh ada pendeklarasian. Kita masukkan, jadi radius jumlah titik x tengah y tengah itu adalah variabel. Nah, variabel ini nanti akan dipanggil pada codingan kita. Oke. Nah, glut window ini kita berikan nama tugas UTS saya sendiri, Asriani. Jadi dia itu akan tampil pada bagian windownya nanti, bagian atas windownya. Oke. Lalu selanjutnya kita ubah. Nah, kita lihat nah, jadi bagian sini itu kosong ya, karena codingan kita itu memang kosong. Untuk codingan kita itu hanya untuk windownya saja. Selanjutnya kita akan membuat codingan lingkarannya, lingkaran badan coronanya. Kita akan buat di bagian sini, membuat lingkaran yang dimana lingkaran itu besar sebagai badan corona. Adapun warnanya itu yaitu warna merah, jadi
kode codingannya itu seperti ini, 1,0 dan -1. Lalu nah di sini kita pakai poligon. Adapun radius itu adalah besar badan coronanya atau besar lingkaran yang akan kita buat, yaitu sebesar 63. X tengah itu dimana letak dari lingkarannya itu berada di titik 0 atau di bagian tengah, dan Y tengah juga itu di titik 0 atau bagian tengah. Untuk I sama dengan 0, I lebih besar atau sama dengan I lebih kecil atau sama dengan 360 derajat, terus I plus. Nah, jadi ini tuh codingan dari lingkaran untuk badan coronanya. Y tengah, radius sin, kita ubah jadi sin, sudut. Oke, selanjutnya GL vertex. Kita akhiri dengan selanjutnya kita lupa memberikan jumlah titik dari lingkaran itu ada berapa, kita kasih saja 6. Nah, selanjutnya kita build. Nah, jadi hasilnya itu lingkaran merah. Oke, jadi lingkaran itu sudah jadi. Selanjutnya kita buat cabang, kayak kita buat cabang yang dimana cabang itu seperti kaki atau tangan coronanya. Oke, kita akan memberikan warna merah seperti tadi dari lingkaran besar untuk badan coronanya, seperti itu. Jadi tangannya juga kita akan memberikan warna merah, lalu seperti tadi poligon juga. Nah, jadi ukuran dari cabang yang ada di luar lingkaran itu untuk kaki dan tangan corona itu seperti ini, 0,14, terus 0, terus 0,02, 0,075. Oke.
Kita uji dulu apakah ada error atau enggak. Oh, oke, jadi codingannya mungkin ada yang salah. Kita cek. Nah, di bagian tunggu, kita cek lagi. Di bagian 0.075 itu 075 nah, di bagian 0.075 itu kita salah. Nah, jadi nanti kita akan buat codingan seperti ini ke bawah. Jadi kita copy saja, karena kita akan membutuhkan 8 untuk tangan coronanya atau kaki coronanya, dan di sini kita cuman ubah nilainya, tapi codingannya itu tetap sama, cuman nilainya yang diubah. Oke. Oke, kita ubah lagi nilainya. Jadi codingannya ini kebanyakan dari yang pertama dan kedua itu hampir sama, cuman dibalik-balik angkanya atau diubah minusnya, tapi codingannya tetap sama, cuman nilainya yang diubah. Oke. Seperti di atas kita ubah 0,6, cuman diubah minus-minusnya doang. Oke. Nah, di bagian bawahnya lagi kita ubah. Oke, sepertinya kita kekurangan satu codingan dari kaki atau tangannya. Oke. Jadi kita tambah lagi satu. Dua. Oke.
satu dua. Oke, kita cek. Nah, jadi di sini sudah terlihat badan dan kaki coronanya, sudah ada 8 kaki atau tangan. Sekarang kita buat codingan seperti di atas tadi, tapi codingannya itu lebih lingkaran atau tangan coronanya itu lebih kecil begitu. Jadi nanti tuh cabang yang seperti di atas atau seperti sebelum yang kita lihat di saat kita cek itu akan lebih kecil dari di atasnya. Kita langsung salin saja agar lebih cepat, karena codingannya itu sama, cuman nilai-nilainya yang harus diubah. Seperti pada bagian sini kita ubah. Oke, kita cek. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada cabang kecil. Jadi kita itu akan buat seperti itu. Kita salin saja biar cepat. Kita butuh 8 codingan yang seperti ini. Oke, kita salin. Kita cuma ubah angkanya doang atau nilainya. Di bagian sini kita hapus minusnya dan ya, jadi codingan yang di atas itu hampir sama dengan yang di bawahnya, cuman minusnya yang diubah atau angkanya yang dibalik-balik, tapi codingannya itu hampir sama. Codingannya itu sama, cuman angkanya yang beda. Oke, bagian bawah juga kita ubah, dimana sebelum itu 0,0.65 atau 0,65 menjadi seperti itu di bawahnya, tapi diubah minusnya. Nah, oke. Kita ubah saja codingannya. Oke, kita ubah. Nah, kita ubah lagi codingannya. Yang dimana sebelumnya itu 0 minus 0,27 menjadi positif di bawahnya, karena dia itu akan berseberangan seperti itu. Oke. Nah, setelah codingannya selesai, kita cek lagi apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, oke, jadi kita sudah memiliki bentuk yang agak sempurna. Coronanya itu sudah agak sempurna ya.
Oke, selanjutnya kita buat bulatan, membuat lingkaran kecil lagi yang akan berada di ujung dari tangan atau kaki coronanya. Seperti itu. Kita akan membutuhkan lingkaran kecil yang jumlahnya ada 8. Kita salin saja kodingan dari lingkaran besar karena kita cuma buat lingkaran kecil, jadi kita cuma ubah bagian radiusnya dan bagian X tengah dan Y tengahnya. Jadi radiusnya itu sekarang kita ingin radiusnya itu 5, 7, 9 ya. Terserah kita ingin lingkaran bagian ujungnya itu sebesar bagaimana. Jadi di sini kita ambil 5 dan untuk X tengah dan Y tengahnya itu ada 60. Dan untuk bagian sininya kita nggak ubah lagi. Dan kita cek. Nah, jadi kita akan buat seperti ini. Oke. Sepertinya tadi kekecilan, jadi kita ubah jadi 8. Seperti ini agak kebesaran, kita ubah 7 aja deh, atau 6. Oke, kita salin seperti tadi, kita cuma nyalin dan kita cuma ubah bagian X tengah dan Y tengahnya. Bagian radiusnya itu nggak usah diubah nantinya, karena bagian radiusnya itu kita ingin lingkaran itu sama besar di bagian ujung kaki atau tangan coronanya. Jadi kita nggak ubah bagian radiusnya, kita cuma ubah bagian X tengah dan Y tengahnya. Oke, kita ubah di sini yang tadi di atas positif, kita ubah jadi minus 60 di bagian Y tengahnya, dan bagian sininya kita nggak ubah lagi. Terus kita ubah bagian bawahnya. Maaf. Sepertinya ada, enggak. Oke, kita ubah jadi minus di atasnya dan di bawahnya positif. X tengahnya minus dan Y tengahnya itu positif. Selanjutnya kita ubah minus dan yang ini kita ubah Oke, kita ubah nilai dari Y tengahnya, dan yang ini kita ubah Y tengahnya juga. Yang ini kita ubah, kita balik antara 80 dan 0. Nah, oke, selanjutnya kita butuh 2 lagi atau 1 enggak ya? Kita ubah. Oke, kita cek. Nah, di sini kita mendapatkan lingkaran di bagian ujungnya. Oke. Dan ini kita akan membuat lingkaran untuk memperindah dari coronanya. Ini cuma lingkaran tambahan karena dalam tugas ini kita bisa menambahkan apapun yang kita inginkan, entah itu dari dimensi atau 3 dimensi. Nah, saya pilih lingkaran lagi karena saya suka lingkaran. Kita akan buat pada bagian belakangnya, dibagikan background dari coronanya berupa lingkaran. Jadi nanti tuh bentuknya seperti gelembung dari virus corona begitu. Oke, kita cuman ubah bagian radiusnya dan bagian jumlah titik. Di bagian jumlah titik, di bagian poligon kita juga ubah ya.
Jadi sebenarnya nggak usah diubah sih, tapi bisa juga. Jadi kita ubah jadi line A, line loop, dan di bagian jumlah titiknya kita nggak usah ubah. Yang tadi itu karena kita terlanjur salin, jadi kita hapus dulu agar nantinya kita akan lebih cepat untuk mengerjakannya. Oke, jadi bagian sini tuh kita ubah jadi line loop. Oke. Adapun radiusnya itu kita pilih sembarang aja karena ini cuma berupa background dari gambar coronanya. Oke, selanjutnya kita cek ya. Jadi kita sudah mendapatkan satu bulatan atau satu gelembung bagikan background di belakang coronanya. Kita tambah lagi untuk memperindah gambar coronanya. Oke, kita cuman ubah bagian radiusnya, kita pilih sembarang aja, kita pilih 9, dan bagian X tengah dan Y tengahnya. X tengah itu letak dari gambar gelembungnya nanti yang kita akan buat. Jadi jika kita tidak ubah, maka gambarnya itu akan terlihat satu karena letaknya itu terus itu aja. Jadi kita ubah, radiusnya juga kita ubah. Bisa nggak diubah sih, tapi mungkin lebih indah lagi kalau ada yang kecil, ada yang besar begitu. Oke. Nah, oke, kita ubah lagi. Nah, oke. Kita cek. Nah, di sini kita sudah memiliki banyak. Oh, kurang satu, sepertinya kita kekurangan di bagian ujung kanan bawah. Kita buatkan lagi, kita ubah bagian X tengah dan Y tengahnya, yang dimana dia itu mengarah ke bagian bawah sebelah kanan. Kita cek. Oke deh, sudah ada. Kita close aja. Sekarang kita buat bulatan kecil lagi yang akan berada di badan coronanya, seperti virus-virus kecil ya, seperti itu. Kita ubah, kita buatkan codingannya. Kita tetap menggunakan lingkaran karena lingkaran yang cocok untuk di dalam badan coronanya. Oke, kita tinggal salin agar cepat. Oke, kita cek. Oh, ini tidak kelihatan, kenapa? Karena warnanya itu juga merah, jadi kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kita cek, kita ubah. Sini kita kasih minus. Oke, kita lihat di bagian badannya ada lingkaran kecil, kita akan buat seperti itu. Oke, kita salin saja.
Oke, sekarang kita tinggal ubah bagian letaknya. Kita nggak usah ubah bagian radiusnya karena itu sudah maksimal lah untuk besar dari virus-virus kecil yang ada dalam tubuh badan coronanya. Oke. Oke, kita ubahnya itu angkanya itu nggak usah gede kebesaran karena nanti itu yang kecil-kecil, virus yang kecil itu akan berada di dalam tubuh coronanya. Jadi kita pastikan gambar kecil itu nggak akan keluar dari tubuh coronanya, badan coronanya. Jadi kita cari angka yang mendekati saja. Oke. Nah, jadi kita butuh lagi sebenarnya tambah banyak itu lebih bagus lagi, tapi kita coba mungkin ini sudah mencukupi ya. Oke, mungkin gambar ini sudah terlihat baik menurut saya. Untuk bulatan kecilnya kita mungkin gak usah tambah lagi. Oke, baik. Jadi codingan kita itu kita lihat dulu, ada 630 barisan. Oke, baik, terima kasih. Itu saja video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.